wabarakatuh. Bertemu lagi di studio Hita Rosidah. Kali ini saya akan menampilkan hasil dari kegiatan MGMP IPA di Komisariat Pagaden Kabupaten Subang yang mengambil tema tentang hikmah Corona bagi guru. Yuk kita simak bagaimana pengalaman Bapak Ibu Guru Pak di Komisariat Pagaden dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Kali dengan saya tatap muka, perkenalkan nama saya Asep Hikmat Taufik, tugas di SMP Negeri 1 Binong. Kebetulan diamanahi untuk 3 tahun ke belakang sampai saat ini menjadi ketua MGMP IPA Komisariat Pagaden. Ya seperti inilah, artinya dalam mengurus organisasi tentu kita banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Kita baru bisa berkumpul lewat streaming ini. Mudah-mudahan kedepannya ini jadi pemicu bagi kita untuk mulai start lagi. Betul kata Bu Haji Rita, ini tema kita kali ini adalah apa Bu Haji? Lupa saya. Tentunya kita walaupun berempat kita maksimalkan waktu, kita sharing terutama pada Pak Kasono atau pada Bu Eti, kepada Bu Rita apa yang telah dan sudah dilakukan di sekolah masing-masing, khususnya mengenai mata pelajaran IPA. Ya, kita berbagi sharing sehingga menjadi motivasi kita. Oh, di sekolah Subang ternyata seperti ini, bagus. Boleh nggak kita sharing gimana caranya? Seperti itu maksudnya ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini ada 5 orang atau berapa orang bisa maksimal. Mangga untuk selanjutnya mungkin ada sepatah 2 patah kata kami bagi waktunya antara Bu Rita, kemudian ke Bu Eti, kemudian Pak Kasono juga kami memberikan kesempatan kepada Pak Kasono untuk sumbang sarannya seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selaku Ketua MGMP Komisariat Pagaden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Rita Rosidah yang telah memberikan sharing tentang hikmah Corona bagi guru, tentu menjadi catatan untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk berbagi waktu seterusnya ada kuota 10 menit lagi. Kami menyediakan waktu pertama untuk Bu Eti dulu 5 menit, kemudian kami berikan kesempatan juga kepada Pak Kasono 5 menit waktu ya. Mangga untuk selanjutnya ke Bu Eti. Silakan Bu Eti. Mic-nya di. Udah ya Pak, ada suara saya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan saya bersyukur sekali bisa bergabung di forum ini. Kemarin saya diberi waktu katanya untuk sharing ya. Saya sebetulnya malu sharing, ilmunya cuma sedikit, hanya berbagi pengalaman aja. Kemarin pernah ikut pelatihan online mengenai Microsoft 365. Di sini mungkin sudah ada beberapa sekolah yang menggunakan Microsoft 365 dan mungkin sudah lebih berpengalaman. Saya hanya coba untuk sedikit berbagi saja. Microsoft 365 ini salah satu LMS yang bisa digunakan untuk PJJ, di mana kita cukup menginstal satu aplikasi MS Teams. MS Teams. Nah, di sana sudah banyak fitur yang bisa digunakan seperti kita berada di kelas konvensional. Misalnya mulai dari pertemuan dengan siswa atau disebut webinar atau online meeting, lalu mengirimkan tugas-tugas, memberi tugas kepada siswa. Di sana satu aplikasi
bisa mencakup kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di kelas. Hanya mungkin di sini perlu agar gratis, perlu akun yang diberikan dari Microsoft 365 itu sendiri. Alhamdulillah kemarin yang ikut pelatihan mendapat akun gratis. Hanya untuk diberlakukan di sekolah-sekolah mungkin kita harus mengajukan deploy agar diberikan akun gratis untuk pengajar dan peserta didik kita. Ini laptop saya nya paketnya baru ini jadi. Dan di sana punya kita bisa memberikan pengumuman, memberikan materi, sharing juga dengan anak mengenai tugas dalam satu aplikasi, intinya dalam satu aplikasi. Webinar juga bisa dilakukan atau online meeting di aplikasi tersebut. Dan di atas ada titik 9 Pak Haji, di atas ujung kiri atas, ujung kiri ya kalau dari saya ini. Yeah. Yaitu fasilitas aplikasi lain yang bisa membantu, misalnya mau membuat PowerPoint, mau membuat Sway, mau membuat banyak sekali aplikasi yang bisa membantu untuk pembelajaran kita, membuat absen, membuat kuis. Sini aplikasi 365-nya cukup banyak dan cukup membantu. Dan hanya satu aplikasi kita bisa menggunakan banyak kegiatan seperti di kelas konvensional sehari-hari. Mungkin itu Pak Haji dari saya, sementara kita sharing aja nanti. Kita berbagi pengalaman mungkin ya, apalagi di Binom sudah digunakan. Kami berikan kesempatan kepada Pak Karsono tentang berbagi cerita di sekolah yang Pak Karsono diamanahi tugas. Terima kasih kepada Pak Karsono. Mada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini baru misal, kemudian yang ketiga yang ini. Kebetulan untuk kami di Baitul Huda itu kami masih menggunakan apa yang ada di Google kita manfaatkan. Ada Google Classroom, ada Google Meet, ada kalau saya pribadi saya menggunakan Google Suite yang aplikasinya hampir mirip dengan yang tadi disampaikan Bu Eti sebenarnya. Tapi itu belum saya maksimalkan, baru hanya sebagian saja. Masih belajar Pak, masih amatiran Pak. Paling ketika kami menyampaikan materi, kebetulan tadi juga saya untuk menyampaikan materi ke kelas 9 itu menggunakan Webex, karena untuk yang Google Meet memang itu untuk sharing-sharingnya agak sedikit merepotkan, apalagi kalau misalnya itu mati itu agak susah juga, termasuk Zoom juga memang itu mati karena cari yang gratisan dulu gitu Pak. Kalau menggunakan Webex ketika putus langsung nyambung lagi nggak masalah, jadi si peserta tidak harus di-admit lagi, otomatis langsung ikut seperti itu. Dan untuk terkadang pada saat kita menyampaikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehingga agak menyulitkan kami sebenarnya. Nah, untuk mengantisipasinya kami membuat form buat mereka, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Misalnya tadi saya menyampaikan tentang reproduksi manusia, itu banyak sekali yang mereka pertanyakan. Terus akhirnya setelah selesai saya bikin formnya dan diberikan ke mereka, di-share ke mereka, dan akhirnya kita bisa lebih rinci lagi mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Kemudian untuk kami memang karena berbasis boarding, sehingga sampai saat ini masih belum ada satu orang pun yang masuk secara fisik gitu, sehingga mereka masih berada di rumahnya masing-masing, termasuk juga untuk peserta didiknya banyak sekali yang dari luar kota, sehingga tidak memungkinkan untuk
beratap muka langsung di sekolah, sehingga mau tidak mau kami pun dituntut untuk mengikuti PJJ ini. Dan alhamdulillah kita juga atas bantuan dari MGMP Pak Gading juga dan beberapa dari Subang ya, Kabupaten Burita barangkali ya, itu juga selalu saya ikutin di WA-nya gitu kan. Wah lumayan juga nih. Nah, akhirnya kita coba aplikasikan sedikit demi sedikit, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sehingga terus terang karena kami juga baru berdiri kurang lebih sekitar 4 tahunan lah ya, 4 tahunan ini dengan tahun ini. Jadi yang kelas 7 ini adalah angkatan ke-4. Jadi masih sangat butuh masukan buat kami barangkali gitu Pak Ibu, sehingga kami pun dituntut untuk kerja keras bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal pendidikan seperti itu barangkali Pak. Yang bisa kami share, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Karsono. Kemudian ada lagi peserta Bu Dida. Halo, Assalamualaikum Bu Dida dari SMP 1 Tambak Dan kalau nggak salah. Mohon Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha daman Bu Dida? Alhamdulillah damang Bapak Ibu. Ya. Bu Dida ini salah satu alumni dari SMP Negeri 1 Binong. Kemudian beliau saat ini mengajar di SMP 1 Tambak Dahan. Jadi sudah banyak alumni juga yang sudah menjadi guru, jadi rekan dulu waktu di Binong. Ya. Belajar sekarang jadi rekan seprofesi. Maka Bu Dida ada yang mau disampaikan Bu Dida? Tos sami Pak sareng di SMP 1 Binong bahwa di Tambak Dahan kita sudah menggunakan Microsoft 365, hampir sama kayak yang Bapak ajarkan dan Bu Haji Eka ajarkan gitu. Kita lagi pakai itu sekarang PJJ-nya. Terima kasih. Itu saja? Enggak, itu aja Pak. Ya. Terima kasih Bu Dida. Sama. Ya. Terima kasih kepada Bu Dida yang telah sharing walaupun sebentar ya, 1 menit atau 2 menit, tapi cukup menggambarkan lah ternyata hikmah corona bagi kita semua positifnya ada ya. Tentunya kita dipacu untuk belajar yang tadinya males-malesan belajar IT, sekarang dengan terpaksa mungkin mencoba untuk memahami aplikasi tertentu sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua gitu, seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini banyak manfaatnya tentunya ya. Terima kasih atas kehadiran Bu Haji Rita, Bu Eti, ada Pak Karsono, kemudian saya sendiri gitu. Mudah-mudahan kedepannya nanti partisipan itu lebih banyak lagi, kemudian dengan agenda yang lebih terarah lagi seperti itu. Kemudian kita juga, ini Bu Ida Heriani selamat datang. Bu Ida Heriani baru bisa bergabung ke Zoom meeting. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sharing, tentunya ada yang berbagi sharing mengenai jaringannya seperti apa. Mungkin ada waktu sedikit ini, saya minta izin sebentar ya untuk berbagi sharing tentang jaringan yang kami buat di SMP Negeri 1 Binong, supaya kita punya konsep ke depan smart school dengan luas 1 hektar itu ternyata cukup membutuhkan prasarana yang baik ya. Jadi izinkan saya bercerita sedikit tentang sarana fisik yang berhubungan dengan jaringan. Kemarin kami sudah memasang beberapa antena Omni, kurang lebih ada 4 sekitar 4 buah, supaya dari ujung utara sampai ujung selatan itu tercover semua area wifi-nya. Ya, sekolah kan kita misalkan bisa mengerjakan dengan wifi yang sudah tersedia, bisa mengupload video
yang jumlahnya megabitnya lumayan besar gitu. Serius Neng. Bu Ida mangga disampaikan seri Menyimak dulu Pak. Kita udah hampir di penghujung acara Bu Ida kurang lebih. Makanya kan kami kasih kesempatan beberapa menit ini untuk Bu Ida. Bu Ida kan di SMP mana ya? Saya lupa. SMP 1 Pagaden Barat. SMP 1 Pagaden Barat. Ya, banyak rambutannya ya Bu Ida ya. PJJ-nya konsepnya seperti apa, bisa bercerita? Kumaha Pak? Ya, tadi kurang jelas Pak. Masih mencoba untuk daring dan luring. Jadi anak-anak mulai belajar dengan proses daring dengan mengabsen. Kita pemakaiannya WA dulu Pak. Jadi semua laporan ya dilaporkan melalui WA, mulai dari absen, tugas dan yang lainnya. Terus untuk 1 minggu sekali anak ada tugas yang harus dikumpulkan ke sekolah. Itu juga baru mulai minggu depan untuk pengumpulannya. Iya, terima kasih kepada Bu Ida yang telah berbagi cerita dengan kami di grup MGMP. Terima kasih sekali lagi. Demikian mungkin Bapak dan Ibu, waktu tinggal 1 menit lagi cukup. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan kita agendakan ke depannya dengan agenda yang lebih terarah. Kita tutup dengan ucapan Bismika Allahumma wa bihamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.